Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Cahya Ramadhani dengan NIM 252121101. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran sebagai bagian dari tugas atau keperluan untuk penilaian tengah semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Semoga apa yang saya bacakan dapat membawa keberkahan dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baiklah, mari kita simak bersama bacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqah. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalam lan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah singkat dari surah Al-Baqarah ayat 26 tersebut adalah salah satu ayat yang menonjolkan perumpamaan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidak segan atau malu membuat perumpamaan meskipun berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Renungan dari surah Al-Baqarah ayat 26 adalah ayat ini mengajarkan untuk tidak meremehkan ciptaan Allah. Dalam hal sekecil nyamuk, manusia tidak mampu menandingi penciptaannya. Dan berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 260 tentang kisah-kisah Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama bacaan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma inna qalbi. Qala fahud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Renungan singkat surat Al-Baqarah ayat 260 mengisahkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk yang telah mati. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Renungan yang dapat kita renungkan adalah surat Al-Baqarah ayat 260 mengajarkan bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan,
melainkan saling melengkapi untuk menguatkan keyakinan manusia akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah surat Al-Imran ayat 6-7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una mata syabaha minhu btigo alfitnati wabtigo ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihun kuna fil ilmi yaquluna amana bi kullum min indi rabbin wa ma yaddakaru illa ulul albab. Terjemahan surat Al-Imran ayat 6. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terjemahan surat Al-Imran ayat 7. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulasan ilmiah singkat dari surat Al-Imran ayat 6. Manusia tidak memiliki pilihan dalam bentuk fisik, warna kulit, atau genetikanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan manusia bukanlah kebetulan biologis, melainkan desain terencana dari Al-Khaliq Maha Pencipta. Renungannya, ayat ini mengajarkan manusia untuk bersyukur dan menerima bentuk fisiknya karena itu adalah pilihan terbaik menurut Allah yang Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah singkat dari surat Al-Imran ayat ke-7. Menjelaskan karakteristik Al-Quran dan menyikapi perbedaan penafsiran. Ayat ini membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi dua golongan utama, muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan mudah dipahami. Ayat-ayat ini menjadi dasar hukum tauhid, halal haram, perintah atau larangan. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung makna ganda, samar, atau memerlukan interpretasi mendalam untuk memahami maksud aslinya. Contohnya adalah huruf-huruf di awal surat Alif, Lam, Mim, atau ayat yang menggambarkan sifat Allah, tangan Allah bersemayam di arsy. Kesimpulan, mengajak umat Islam untuk menjadikan ayat-ayat yang jelas sebagai fondasi keyakinan dan hukum, sementara bersikap hati-hati dan mengimani ayat-ayat yang samar tanpa menjadikan alat perpecahan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.